Selamat datang dalam perjalanan luar biasa ke dalam tubuh manusia. Tahukah kamu bahwa tubuh kita memiliki sistem yang sangat penting untuk menjaga kita tetap hidup dan sehat? Sistem ini adalah peredaran darah, sebuah proses yang bekerja tanpa henti, memastikan setiap sel tubuh kita mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Peredaran darah adalah sistem kompleks yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Sistem ini bertugas untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sementara peredaran darah kecil mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru untuk pertukaran gas sebelum kembali lagi ke jantung. Jantung kita sebagai pusat sistem peredaran darah memompa darah melalui pembuluh darah yang terdiri dari arteri, vena, dan juga kapiler. Setiap jenis pembuluh darah memiliki tugas yang berbeda, namun semuanya bekerja bersama-sama untuk memastikan tubuh kita mendapatkan suplai darah yang terus-menerus. Perhatikan, 1. Dalam video ini akan terdapat kuis yang harus Anda jawab sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Yang kedua, soal berupa pilihan ganda yang terdiri dari 3 alternatif jawaban. Anda dapat memilih satu jawaban yang paling benar. Yang ketiga, jawaban dikumpulkan di akhir video untuk menghitung perolehan skor. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian dari sistem peredaran darah. Simak penjelasan dari video berikut ini. Apa sih sebenarnya peredaran darah itu? Peredaran darah adalah sistem transportasi yang sangat penting di dalam tubuh kita. Sistem ini terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah yang bekerja bersama untuk memastikan tubuh kita mendapatkan pasokan oksigen, nutrisi, dan zat penting lainnya. Nah, dengan begitu, peredaran darah memiliki peran vital dalam menjaga tubuh kita tetap sehat dengan mendistribusikan oksigen, mengangkut nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa. Tanpa peredaran darah yang lancar, tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Setelah menyimak materi yang telah diberikan, kalian dapat menjawab kuis yang telah tersedia selama waktu 10 detik, dimulai dari sekarang. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam organ utama sistem dari peredaran darah, yaitu adalah jantung. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah manusia. Fungsinya adalah memompa darah dari seluruh tubuh untuk mendistribusikan oksigen serta nutrisi dan mengangkut limbah metabolisme seperti karbon dioksida ke organ ekskresi. Jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh memiliki beberapa bagian atau ruang-ruang yang ada di dalam jantung. Yang pertama ada atrium kanan, kedua ada atrium kiri, ketiga ada ventrikel kanan, dan yang keempat adalah ventrikel kiri. Berikut merupakan bagian-bagian dari jantung. Yang pertama ada atrium kanan, berfungsi untuk menerima darah kotor yang kekurangan oksigen dari tubuh. Kemudian ada atrium kiri, berfungsi untuk menerima darah bersih yang beroksigen dari paru-paru. Ada ventrikel kanan yang berfungsi untuk memompa darah kotor ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, serta ada ventrikel kiri untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah menyimak materi yang telah diberikan, kalian dapat menjawab kuis yang telah tersedia selama waktu 10 detik, dimulai dari sekarang. Jika
Jika sebelumnya kita telah mengetahui bahwa jantung merupakan organ utama yang dimiliki oleh sistem peredaran darah, maka terdapat organ lain yang dimiliki yaitu pembuluh darah. Maka dari itu, sekarang kita akan mempelajari terkait pembuluh darah serta fungsi dari pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran dari dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis utama dari pembuluh darah, yaitu ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan juga pembuluh darah kapiler. Yang pertama adalah arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki ciri-ciri dinding yang tebal dan elastis yang kuat untuk menahan tekanan darah yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan dengan arteri, memiliki katup untuk mencegah aliran darah balik, serta aliran darah yang dimiliki vena itu lebih lambat dan melawan gravitasi. Yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Kapiler berfungsi untuk menghubungkan antara arteri dan vena, serta memungkinkannya adanya pertukaran gas, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Ciri-ciri dari pembuluh darah kapiler, dia berukuran sangat kecil, serta dindingnya yang sangat tipis. Setelah kita mempelajari terkait dengan pembuluh darah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan fungsi darah. Darah dalam tubuh manusia terbagi menjadi 3 jenis utama. Ada sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, kemudian ada sel darah putih atau disebut dengan leukosit, dan juga keping darah yang disebut dengan trombosit. Yang pertama ada sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Dia berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk kembali ke jantung dan paru-paru. Ciri-ciri dari eritrosit, dia membentuk cakram seperti bikonkaf, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan gas. Eritrosit mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin merupakan protein untuk mengikat oksigen dan memberikan warna merah pada darah, serta eritrosit di selnya tidak memiliki nukleus pada mata. Selanjutnya, yang kedua adalah sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai jenis infeksi seperti bakteri, virus, atau zat asing lainnya, dan berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Ada beberapa jenis sel darah putih. Yang pertama ada neutrofil, ada limfosit, ada monosit, ada eosofil, dan juga yang ketiga atau yang terakhir ada keping darah atau disebut dengan trombosit. Trombosit berfungsi untuk membantu pembekuan darah atau menghentikan pendarahan saat tubuh terjadi luka. Ciri-cirinya dia berbentuk kecil dan tidak memiliki inti sel, bekerja dengan membentuk sumbatan di lokasi luka bersama dengan protein pembeku. Setelah menyimak materi yang telah disampaikan, kalian dapat menjawab kuis yang telah tersedia selama 10 detik. Sistem peredaran darah juga bisa mengalami gangguan seperti hipertensi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi, lalu penyakit jantung dan juga anemia. Maka dari itu, menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat sangat penting untuk mencegah penyakit ini. Serangan jantung adalah kondisi ketika aliran darah ke otot jantung terhambat. Hal ini menyebabkan otot jantung bekerja lebih keras dan melemah, sehingga berpotensi rusak dan berujung pada kematian. Penyebab dari serangan jantung ialah penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah arteri. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri yaitu kondisi ketika pembuluh darah menjadi tebal dan juga kaku akibat dari penumpukan plak, sehingga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Selain serangan jantung, gangguan sistem peredaran darah lainnya ada hipertensi, di mana hipertensi itu merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Setelah menyimak materi yang telah disampaikan, kalian dapat menjawab kuis yang telah tersedia.
saja selama 10 detik. Setelah menyimak materi yang telah kita sudah mempelajari banyak hal tentang sistem peredaran darah, dari fungsi jantung, jenis pembuluh darah, hingga cara menjaga kesehatannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya.